Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah pesugihan Buto Ijo. Sobat misteri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Jumpa lagi bersama saya, Tom, di channel YouTube Cerita Misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya, dan selamat datang di Cerita Misteri. Sobat Misteri, kali ini kita akan membahas tentang pesugihan, dan tentunya kita sudah sering mendengar apa itu pesugihan. Pesugihan diyakini sebagai jalan singkat untuk memperoleh kekayaan. Wow. Banyak sekali jenis pesugihan yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah Buto Ijo. Dan kesempatan ini kita akan mengulas tentang ritual, sesajen, ciri, dan tumbal ketika seseorang bersekutu dengan Buto Ijo. Praktik pesugihan Buto Ijo adalah praktik ilmu hitam dengan bantuan jin berwujud menyeramkan. Terdapat sesajen, ciri khusus, dan tumbal yang harus para pelaku pesugihan Buto Ijo siapkan. Seperti diketahui, pesugihan Buto Ijo adalah praktik pesugihan yang meminta bantuan dari golongan jin yang jahat. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku pesugihan Buto Ijo akan menyediakan tumbal di luar nalar manusia. Sebenarnya apa sih Buto Ijo itu? Dilihat dari arti katanya, Buto itu artinya raksasa, sedangkan Ijo itu artinya hijau. Seperti namanya, sosok Buto Ijo memiliki penampakan yang sangat besar dengan tubuh berwarna hijau dan berbulu. Menurut mitos yang berkembang, wajah Buto Ijo memiliki wajah yang cukup menyeramkan dan sangat bengis, dengan taring panjang serta kedua mata yang selalu terbuka lebar. Meskipun wujudnya sangatlah menyeramkan, Buto Ijo sering dipelihara oleh manusia untuk tujuan pesugihan. Menurut praktisi supranatural, jika ingin bersekutu atau melakukan praktik pesugihan Buto Ijo harus melalui perantara orang yang memiliki ilmu hitam. Jadi biasanya ketika seseorang mencari pesugihan Buto Ijo ini, mereka tidak melakukannya dengan sendiri, mencari sendiri itu tidak, Sobat Misteri, tetapi mereka memerlukan seseorang yang memang praktisi, yang ahli di dalam ilmu tentang pesugihan. Dan tidak sembarang dukun yang mampu melakukan pesugihan Buto Ijo, karena dukun tersebut harus mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan dukun ini kan ada macam-macam ya Sobat Misteri. Dukun yang dia itu bergerak atau membidangi tentang santet, ada juga yang dukun tentang pengobatan, ada dukun yang dia itu mampu meramal masa depan, ada dukun yang itu seseorang dukun yang dia itu meramal nomor togel. Nah, itu kan beda-beda. Jadi untuk kasus pesugihan ini tentunya memilih dukun yang tepat untuk bisa melakukan ritual pesugihan ini. Sosok Buto Ijo adalah makhluk gaib yang liar. Perangainya buas dan tidak dapat ditebak. Sangat sulit untuk dikendalikan. Sebelum melakukan atau memulai ritual pemanggilan Buto Ijo, ada beberapa sarana yang harus dipersiapkan seperti kembang setaman, kemenyan Arab, dan juga candu, buhur, dan juga ada dupa Cina. Sedangkan untuk sesajen yang harus disiapkan itu adalah panggangan ayam kampung dan air dalam kendi. Wow, kalau panggangan ayam kampung Sobat Misteri pasti juga mau ya. Dan saya juga mau kalau makan ayam ya, apalagi ayam yang dibakar dipanggang ya. Tapi kali ini adalah sesajen untuk Buto Ijo. Dan kita tentunya tidak mau disamakan dengan Buto Ijo, maka jangan makan ayam yang dipanggang.
Semua sesaji tersebut disiapkan di atas anyaman bambu. Setelah itu dibacakan mantra khusus untuk memanggil buto ijo. Jika buto ijo sudah datang, maka makanan yang telah disiapkan akan disantapnya, dan setelah itu buto ijo dapat diajak bernegosiasi ke tahap ritual pesugihan. Jadi semacam kontrak kerja, Sobat Misteri. Ya kayak kita kalau misalnya bekerja dengan orang, ada kontrak kerjanya, ini sama ya dengan mencari pesugihan. Dan setelah sukses membuat kontrak pesugihan dengan buto ijo, maka pelaku pesugihan akan diikuti kemanapun oleh sosok menyeramkan ini. Wow, kita kaya tapi diikuti terus sama buto yang menyeramkan di belakang kita juga nggak nyaman ya. Tapi itulah orang-orang yang memiliki pemikiran sempit, selalu berpikirnya praktis untuk pengen jadi kaya dengan cara yang cepat dan instan. Dan fungsi pesugihan buto ijo sebenarnya adalah membantu melancarkan usaha yang sedang dikerjakan majikannya. Misalnya ya, Sobat Misteri, saat majikan tengah melakukan negosiasi bisnis, maka buto ijo akan memikat kliennya secara gaib, dan klien tersebut akan menuruti segala keinginan majikannya. Jika pelaku pesugihan adalah seorang pedagang, maka buto ijo akan mempengaruhi pembeli hingga datang untuk membeli barang dagangannya. Dan itu cara kerja buto ijo, Sobat Misteri. Menurut pakar spiritual, pesugihan buto ijo tidak hanya dapat digunakan untuk mencari kekayaan semata. Sosok pesugihan ini dapat juga dijadikan sebagai penjaga yang bertugas menjaga harta milik majikannya. Terdapat ciri spesifik pelaku pesugihan buto ijo, Sobat Misteri. Yang paling mudah terlihat yaitu mengecat rumahnya dengan warna hijau menyala. Dan di ruangan rumah saya juga ada sebenarnya, Sobat Misteri, tapi jangan dicurigai bahwa saya memiliki pesugihan buto ijo. Makanya di kesempatan kali ini background dari dinding rumah saya biru ya, nanti buto biru gitu ya. Selain itu, tumbal yang disyaratkan dalam ritual pesugihan buto ijo sangatlah berat. Orang yang tersesat melakukan pesugihan ini dapat dipastikan memiliki kemanusiaan yang rendah. Pelaku pesugihan buto ijo rela menyerahkan nyawa anggota keluarganya sebagai tumbal. Tidak peduli dari keluarga sendiri atau orang lain. Kita itu pengen kaya, pengen banyak harta untuk membahagiakan keluarga. Tapi ini sebaliknya, Sobat Misteri. Dia malah menumbalkan sebagian anggota keluarganya untuk mencapai tujuannya pengen kaya. Aneh, Sobat Misteri. Dan tentunya jangan kita contoh perilaku yang seperti ini. Orang-orang yang berpikir sempit dan sekutu-sekutu dari setan ini, Sobat Misteri. Sobat Misteri, itu tadi cerita tentang pesugihan buto ijo. Dan apakah Sobat Misteri tertarik untuk bersekutu atau berkongsi dengan buto ijo? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.